Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Berkah Concern. Oke, kali ini saya sering kali ya dapat pertanyaan, Mas, akuariumatur tuh ciri-cirinya gimana ya? Akuariumatur itu cirinya gimana? Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan tersebut, konten saya kali ini temanya judulnya akuariumatur itu seperti apa teman-teman ya. Jadi buat para river pemula, di sini adalah untuk gambaran akuarium saya mature ya. Mature ini akuarium dagang. Itu ciri-cirinya gimana? Yang pertama, ciri-ciri akuarium mature tidak ada lumut yang berlebihan ya. Lumut dalam akuarium yang sudah mature pun ada, tapi dalam kondisi terkontrol. Kalian bisa lihat teman-teman. Di sini saya lampu birunya saya matikan ya biar jelas. Ini lampu full putih. Jadi agak hitam putih ya gambarnya, tapi nggak masalah. Di sini kalian bisa lihat ini adalah kondisi pasir ya. Lumut hijaunya masih ada ya, tapi kan hanya sebatas spot-spot tertentu, tidak mengganggu. Dan pasir pun sudah ditumbuhi dengan koralin alga. Apa itu koralin alga, Mas? Coba buka Google. Koralin alga itu yang warna ungu, teman-teman. Teman-teman kalau tahu live rock yang ditempeli warna ungu itu yang keras seperti kerak ya, itu namanya koralin alga. Koralin alga ini baru muncul biasanya di bulan keempat atau bulan keenam ya. Itu baru muncul setelah kondisi akuarium stabil. Kalau akuarium belum stabil, koralin alga ini sangat susah muncul teman-teman ya. Jadi tidak perlu dosing khusus, untuk menumbuhkan koralin alga. Dan tentunya disertai dengan cahaya yang mencukupi teman-teman. Kalian bisa lihat teman-teman, koralin alga saya ini di pasir ya. Di pasir saya bersih, lumut terkontrol, koralin alga pun subur ya. Pasirnya kalian bisa lihat bersih kan ya. Ini adalah salah satu contoh akuarium sudah mature. Kemudian kita bahas koralin alga. Koralin alga akan muncul jika akuarium sudah memasuki sudah melampaui fase-fase kritis, atau bahasa yang mudah dipahaminya adalah fase-fase stabil. Jadi nanti koralin alga itu akan muncul, yang utama itu biasanya di kaca, di pipa ya teman-teman ya. Karena pipa adalah tempat yang paling mudah untuk ditumbuhi koralin alga, sama dengan halnya plastik ya. Wave maker, mesin itu sangat mudah ditumbuhi oleh koralin alga. Ini kita bisa lihat, ini pipa saya, koralin alga ini ada lumutnya ya, tapi tidak masalah. Kemudian di kaca, kalian bisa lihat teman-teman, di kaca saya full dengan koralin, termasuk dengan hama aptasia teman-teman ya. Itu belum saya bersihkan, saya biarin, memang saya pelihara. Oke, seperti itu. Setelah faktor pertama pasir bersih, faktor kedua adalah koralin alga, kemudian faktor ketiga teman-teman ya, faktor ketiga ciri akuarium mature adalah jernih, tidak berdebu teman-teman ya. Kalian bisa lihat akuarium saya ini jernih, tidak berdebu, padahal ini akuarium dagang teman-teman ya. Koral sering keluar masuk di sini, sering diobok-obok, tapi alhamdulillah dia sudah stabil ya. Kalian bisa lihat, bahkan di sisi-sisi kaca ditumbuhi dengan seroja, itu tumbuh sendiri ya, seroja Bali, dia tumbuh sendiri. Kemudian kalian bisa lihat di sini itu teman-teman, di atasnya ganggang merah ini tumbuh karang kuku cabang ya. Saya nggak pernah nanam, tiba-tiba tumbuh, dia ada tumbuh dua ini teman-teman. Karang kuku cabang pun dia tumbuh di sini. Kemudian setelah ditumbuhi dengan organisme yang menguntungkan, juga ditumbuhi dengan organisme yang tidak menguntungkan, seperti Aiptasia ini namanya, atau glass anemone. Ini sangat mengganggu koral. Kalau dia bersetting atau bersentuhan dengan koral, koralnya pasti akan kuncup. Kalau kelamaan tidak dibuang atau tidak dicungkil, nanti koralnya bisa mati teman-teman. Kemudian untuk faktor yang lain yang sangat apa ibaratnya ya, kalau akuarium benar-benar sudah benar-benar stabil, benar-benar mature, kondisi terpenuhi baik dari cahaya, nutrisi pun berimbang, akan ditumbuhi dengan ganggang merah teman-teman ya. Kalian bisa lihat, ini bukan ciano teman-teman ya, ini ganggang merah. Karena banyak teman-teman yang nanam ganggang merah atau beli di toko-toko batu yang ada ganggang merah tapi ditanam mati. Dan saya ini nggak pernah nanam teman-teman ya, tiba-tiba tumbuh teman-teman.
tumbuh sendiri itu, lihat itu sampai merambat di atas pasir ke kaca ya. Ini bukan koralin, berarti kalau indikator ganggang merah ini tumbuh, akuarium sudah sangat-sangat bagus kondisi parameter airnya. Ini termasuk expert ya, dan saya tidak menduga kalau dia bisa tumbuh seperti ini. Kemudian untuk dosing, jujur saja teman-teman, saya tidak pernah dosing ya di akuarium saya ini, udah nggak pernah, kecuali awal dulu masih baru pindah ke toko saya beli bakteri lagi. Kemudian setelah itu enggak pernah. Lu Mas ganti air, saya nggak pernah ganti air teman-teman ya. Hanya top up air air RO untuk menjaga salinitas. Tapi kebetulan air RO saya ini lagi error, mesinnya bocor. Jadi ini hampir sebulanan tidak saya top up, tapi salinitas masih bisa dikatakan aman lah, masih 1027, masih dikatakan aman teman-teman ya, seperti itu. Kalian bisa lihat kondisi akuarium saya. Ini sudah maju, kalian bisa lihat ya. Di kaca pun banyak hewan-hewan nggak jelas itu ya, tempurung-tempurung itu koker teman-teman ya, sejenis koker yang putih-putih itu sejenis koker. Itu dia emang jelek teman-teman, dari visual mata dia jelek, tapi dia punya fungsi yaitu memakan detritus teman-teman. Apa itu detritus? Kalian tahu yang debu berterbangan teman-teman di akuarium yang bikin kayak rusuh gitu, kayak kotor, itu adalah detritus. Itu adalah makanan koker dibuat rumahnya teman-teman ya, seperti itu. Seperti ini kalian bisa lihat. Oh ya, tadi ada yang lupa ya. Kalau terus saya nggak pernah ganti air itu gimana? Kan ini saya akuarium dagang teman-teman ya, akuarium dagang pastikan airnya keluar masuk. Jadi kalau misalkan saya dalam 3 hari itu keluar air 30 liter ya, saya kasih air 30 liter air baru teman-teman. Jadi sama aja dengan water change ya, jadi dia sama saja. Jadi ini adalah contoh mendasar akuarium sudah mature teman-teman ya, bersih seperti ini. Dan ini saya tidak pernah obok-obok pasir teman ya, tidak pernah saya obok. Jadi ini benar-benar murni dari dulu. Walau kegeser sering ya, tapi saya bobok enggak pernah. Kalau bobok sedikit enggak masalah. Ini ada ini mikro, tapi kondisinya dari nelayannya nggak sehat, belum saya potong teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau akuarium teman-teman sudah kondisinya seperti ini, wes insya Allah teman-teman mau main SPS bisa hidup, tapi dipenuhi juga dengan nutrisi, Big 3 dan cahaya tentunya sama arus. Oke teman-teman, saya kira dengan konten yang singkat ini teman-teman sudah paham ya akuarium mature itu seperti apa. Jadi kalau sudah seperti ini saran saya jangan dibersihkan teman-teman ya, kecuali dia sudah sangat mengganggu silakan dibersihkan. Kalau saya nggak saya bersihkan karena dia juga nyerap nutrisi juga, jadi mengontrol alga ya. Ini alga saya pun hanya segini aja, dia terkontrol sekali teman-teman. Dan termasuk yang di kaca belakang nggak pernah saya bersihkan, termasuk koralinya ya, karena biar terlihat alami. Oke teman-teman, semoga ada ilmu di konten saya kali ini, ada ilmu bermanfaat. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.